Oke, halo, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Pagi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Udah pada ngopi belum? Kelihatannya masih pada ngantuk nih. Ngantuk banget sih kayaknya. Iya, iya. Tugas banyak banget kayaknya malam nih. Iya, kayaknya pada berat-berat banget nih beban hidupnya nih. Oke, semoga hari ini masih pada kuat lah ya, walaupun malam itu tugasnya banyak banget sampai tengah malam sampai jam 12 gitu. Biar kita lebih seger lagi, gimana kalau kita main game? Boleh? Boleh? Masuk? Oke. Nah, Oke, jadi kita game ini kita akan ice breaking ya. Oke, jadi kita ini udah nyiapin balok es gede, jadi kita bakal lanjutin es di sini. Ice breaking banget. Iya, ice breaking ya. Enggak gitu. Oke. Nah, kita tebak-tebakan nih kira-kira apa sih sebenarnya ini? Ada yang tahu nggak? Tebak gambar nih. Sebelah. Sesama. Yakin? Sebelah. Itu ada ada salah. Iya, sebelah. Sebelah. Oke. Yakin? Sebelah. Yakin? Yakin. Oke, kunci. 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 Oke, kunci. Oke. Oke, mari kita lihat. Oke. Oke. Masih seger, masih seger. Iya. Oke. Oke. Nah, ini sekarang apa nih? Kira-kira? Lumpi. Lumpia. 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 Iya. Yakin. Yakin? Yakin. Iya, yakin. Oke. Sebelah. Jadi dia bentar lagi tuh. Oke. Ini ada lagi nih. Ini apa nih? Ini yakin nih bakso nih? Yakin dong. Yakin. Oke, mari kita lihat. Waduh. Oke. Masih pada seger banget. Iya, kita sudah semangat kelihatan ya. Oke. Oke. Boleh next Oke. lagi. Nah, udah 3 aja dulu. Cukup. Nah, di sini kan kita mau ngasih materi eksplorasi diri tanpa harus takut. Yang dimaksud dari tema yang mau kita ambil ini, kenapa sih kita harus eksplorasi diri tapi nggak boleh takut gitu loh? Tahu nggak? Iya nih, kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus eksplorasi diri tapi takut? Tanpa harus takut maksudnya. Iya. Takut dijudge. Ada lagi? Takut gagal. Oke. Takut gagal. Takut gak sesuai ekspektasi. Jadi, kenapa kita ngambil topik ini eksplorasi diri tanpa harus takut itu karena ya kita nggak bisa tahu gitu loh apa yang kita suka, apa yang kita senangi. Terkadang kita itu cari diri apa kayak misalkan hobi gitu kan. Iya, benar banget. Kita misalkan nyari hobi gue apa sih sebenarnya, gue nggak tahu kesenangan gue itu apa yang gue senengin gitu loh. Benar, mungkin bahkan teman-teman pernah itu kali ada yang sampai konsul ke psikolog, bahkan kayak aku nih ketertarikannya Iya. apa sih? Kemana sih? Iya betul. Arah jalan hidupku mau kemana sih? Gitu lah. Kayak gitu. Jadi intinya kayak kita tuh terkadang nggak pernah sadar kalau hobi kita tuh sebenarnya yang sering banget kita lakuin, kesenangan kita tuh yang sering banget kita lakuin gitu loh. Betul. Kadang kita ngelakuin misalkan yang A nih, kita ngelakuin ini seneng banget, Enjoy banget nih. enjoy banget gitu kan. Tapi kadang kalau kita ngelakuin yang B, biasa aja gitu loh. Kayak enggak gue banget nih. Enggak banget gitu ya. Enggak banget. Enggak banget Enggak gitu. banget. Nah, makanya kita ini ngambil tema ini biar kita bisa belajar gitu loh. Kalau apa yang kita senengin itu biasanya itu adalah hobi kita. Tuh, mungkin untuk selama ini teman-teman mungkin misalnya seperti rasa tertarik lukis nih kayak yang tadi. Mungkin itu bisa jadi hobi teman-teman gitu. Iya, yang awalnya kayak di rumah aja, terus pulang sekolah tadi kakaknya bilang langsung ke kamar. Iya. Yang sering mereka lakuin itu ya udah paling cuma gambar gitu. Iya, selama hobinya itu masih ketertarikannya itu masih positif, nggak masalah. Iya, betul. Asal jangan main slot nanti kayak DP. Kayak kelas kan? Oh iya. Iya. Oke, boleh lanjut. Enggak, langsung oke. Tanpa perlu lama-lama, ini di sini kita ada narasumber dari sebuah komunitas motor. Dia itu udah hampir berapa tahun?
Udah hampir 2,5 tahun kabarnya. Udah lama banget ya. Iya, Udah cukup lama banget dan kita mau tahu gitu loh apa sih yang dia senengin dari motor, apa sih yang dia senengin dari komunitas mereka tersebut gitu loh. Iya, kabarnya senang touring juga nih orangnya, sampai Iya, senang. rela menghabiskan uang. Senang touring. Nah, Wah, iya. penasaran banget sih. Iya, penasaran kan? Penasaran? Penasaran. Oke, langsung aja kita sambut. Iya, maksudnya moderator untuk selanjutnya moderator boleh. Oke, untuk selanjutnya. Moderator ya. Oke, terima kasih MC yang saya cintai. Cinta mati. Oke, perkenalkan nama saya Firul Faustos. Pada hari ini saya akan menjadi moderator pada talk show eksplorasi diri tanpa harus takut. Nama saya Feres Noya, saya juga moderator untuk wawancara ini. Oke, oke, tanpa basa-basi mungkin kita langsung panggil narasumber kita yang sangat keren. Oke, boleh datang ke sini Pak Jendra. Oke, selamat pagi Pak Jendra. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya Pak Jendra hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Oke, jadi kesini pasti naik motor ya? Pasti dong naik motor ya. Oh, yes. Kalau boleh di spill nih, motornya apa ya kira-kira? Wah, motor PCX aja sih. Oh, gitu. Oke, jadi Pak Jendra ada pertanyaan nggak kayak kenapa saya diundang ke sini hari ini? Oh iya ada dong. Kira-kira kenapa? Oh, kalau dari tim kami sendiri itu kayak melihat Pak Jendra tuh sebenarnya orang yang antusias gitu dalam hobinya yang hobi motor sama hobi touring gitu. Ya mungkin bisa membawa informasi atau wawasan-wawasan yang lebih luas gitu mengenai hobi gitu secara umum. Oke. Boleh. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya. Mungkin ini pada yang lain udah pada tahu lah ya. Pertama tadi itu hobi Pak Jendra apa ya? Oh, sesuai tadi diomongin aja. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Mobilnya ya. Jadi tempatnya kita masukin ke kata touring aja kali ya. Biar lebih keren dikit gitu. Oh, touring ya. Dari sekian banyak hal gitu yang bisa dilakuin, kenapa kayak hobinya di touring gitu? Oke, alasan yang pertama adalah dengan touring kita bisa mengeksplor kota-kota baru, hal-hal baru gitu, dan menikmati kebersamaan karena kita kan jalannya kan rame-rame gitu, jadi bisa menikmati aja. Kalau gitu selain touring gitu ada hobi lain nggak ya? Oh, kalau misalnya hobi lain mungkin ya sesekali main game lah. Nggak masalah. Oh iya. Terus menurut Mas Jendra gitu kan tadi udah ngomong beberapa orang ada kayak MC yang tadi ngomong ada beberapa hal yang kita lakuin itu mungkin seneng atau memang kita suka lakuin aja. Tapi menurut Pak Jendra sendiri itu hobi itu perlu nggak ya? Kalau misalnya menurut saya ya, itu perlu sih karena kan kita dengan hobi kita bisa mengisi waktu-waktu luang dengan hal-hal yang kita suka dan juga bisa menumbuhkan atau mengembangkan hal-hal yang kita sukai gitu. Iya. Mungkin dari touring itu mungkin banyak lah manfaatnya ya kan. Boleh sebutin aja kira-kira manfaatnya untuk Pak Jendra sendiri itu apa gitu? Nambah relasi. Nambah relasi ya? Iya, karena kita kan dari awalnya cuma dulu bertiga doang pas masih SMA, sekarang tuh udah ber-12. Itu nambah dari dia, temen dia, akhirnya kita kenalan, jadilah relasi. Oh, berarti memang langsung terbentuk komunitasnya sendiri ya gitu? Iya, benar. Jadinya terbentuk tuh. Jadi menurut Pak Jendra sendiri, ini kan kita katanya bahas touring gitu aja. Mungkin kita masuk ke hal yang lumayan umum gitu loh ya. Menurut Pak Jendra gitu, hobi itu apa ya menurut Pak Jendra? Secara definisi gitu, menurut Pak Jendra sendiri. Hobi itu adalah hal yang kita atau yang kita sukai dan itu menjalankannya dengan enjoy gitu, tidak ada rasa keberatan, jadi dilakuin. Oh jadi yang hal yang kita lakuin kalau memang kita enjoy gitu ya? Iya. Asal bermanfaat lah ya, kayak yang Iya. tadi itu masa hobinya hobi slot gitu, nggak mungkin kan? Itu boros-boros uang gitu di situ.
Tapi kalau seneng gimana? Ya udah. Sering close-nya kan. Ya udah. Jadi mungkin bisa cerita-cerita sendiri ya, cerita-cerita gitu ya kita. Mungkin pertama kali ketemu hobi ini tuh gimana? Coba bisa diceritain. Oke, waktu itu kan ada pandemi, bener gak? Nah pas Iya. pandemi itu kan kita kan asli disuruh di rumah aja kan, sekolah diliburin. Jujur itu bosen banget di rumah. Nah saya sama teman-teman saya waktu itu kita ngomong kan, orang tua gue lagi keluar kota nih, jadi gue bisa pergi diem-diem nih, enaknya kemana? Akhirnya kita sepakat tuh, udahlah kita bertiga jalan lah ke puncak, terus juga kita kesentuh ke Gunung Pancar. Nah udah tuh kita ini, terus lama-lama kita kayak wah kok enak juga nih kayak gini nih. Akhirnya kita terbiasa pas selesai pandemi. Nah teman-teman saya tuh pada ngundang teman-temannya dia yang lain. Nah disitulah mulai rame dan ternyata satu sama lain tuh enak. Jadinya kita solid gitu. Akhirnya ya udahlah kita bikin komunitas kecil-kecilan aja lah ya, buat touring-touring gitu, mengeksplor hal-hal baru. Terakhir kali kita tuh ke Ciwidey. Oh, Cimide ya? Iya. Wah, gimana jauh ya itu ya? Wah jauh banget. Pegel. Pegel banget. Iya, udah pasti. Jadi menurut kalian sendiri itu hobi ini ya, hobi touring ini tuh bisa ngatasin stres nggak atau ada manfaat lain gitu? Untuk mengatasi stres sangat-sangat bisa ya. Luar biasa bisa. Tapi pernah nggak kayak satu hari gitu kayak gak bisa touring gitu? Wah stres nih gak bisa touring, udah lama nih, pusing gitu. Nah itu sering sih. Ada rencana gitu mau touring, tapi karena kita rame-rame ya, ada beberapa orang nggak bisa, jadi harus kita tunda. Atau enggak dari saya sendiri ada tugas-tugas lain atau apa yang harus dikerjakan ya, jadi nggak bisa. Ini yang postpone ditunda, gagal gitu. Tapi selama ini ada pernah ngomong nggak kayak ngapain sih touring-touring itu harus waktu, ada nggak ngomong kayak gitu? Karena gue enjoy jadi gak ngerasa sih. Berarti emang ngasal enjoy aja ya. Memang kan hobinya harusnya gitu ya. Kalau kita memang enjoy ya udah, jangan sampai orang lain tuh kayak ngomong hal itu hal yang nggak berguna, itu hal nggak berguna. Tapi kalau kita memang enjoy ya udah lakuin aja gitu. Benar sekali. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Eles dengan pertanyaannya. Baik. Apakah Anda berbagi hobi Anda dengan orang lain? Untuk berbagi, kalau misalnya ada yang interest juga dengan hobi tersebut ya, oke. Dan kalau hobi itu memengaruhi Anda, bagaimana hobi Anda memengaruhi mereka? Untuk mempengaruhi itu kan tergantung sudut pandang masing-masing ya. Jadi kalau misalnya emang dia suka juga itu, terus ada yang pengaruh ini ikut juga ya, itu nggak apa-apa, kita welcome sih. Jadi apakah hobi Anda itu memberikan Anda kreativitas atau semacam pemecahan masalah dalam kehidupan Anda sehari? Pasti membuat kreativitas. Sekarang kan dengan kita jalan itu kan menambah ide-ide dan juga mengeksplorasi hal baru, dunia baru, kota baru, itu pasti masuk ke kreativitas. Jadi bagaimana Anda menemukan waktu untuk mengejar hobi bahkan saat Anda lagi sangat sibuk sekali? Saat waktu liburan panjang itu adalah waktu yang tepat, dan kalau misalnya lagi sibuk-sibuk ya sekiranya memang beberapa orang udah ngajak udah ini ya pasti kita luangkan waktu, ada waktunya. Apakah ada hobi Anda yang mungkin terlihat biasa atau sederhana gitu, tapi hobi yang Anda sering lakukan itu memiliki dampak yang lumayan besar? Oke, itu salah satu di touring aja, dengan touring yang kelihatannya kayak sederhana, cuma rame-rame jalan ke sini ke situ gitu, tapi memberikan dampak yang besar. Seperti tadi yang saya bilang di awal, dengan touring kita memiliki rasa kebersamaan, solidaritas, juga relasi, itu kan berdampak gitu. Jadi gimana cara Anda mengatasi malas atau kebosanan Anda dalam hobi Anda?
Oke, karena dari awal enjoy jadi kayaknya nggak ada rasa kebosanan sih. Ya sesekali memang terkadang kalau lagi capek memang ada sedikit banget tapi karena lebih sering enjoy nggak kayak gitu. Mungkin maksudnya tadi itu kayak yang tadi tuh yang tadi kan sebenarnya kita udah talkshow gitu mengenai lukis gitu ya. Namanya kan ada yang kayak unblock gitu, namanya lagi jenuh gitu. Ya, gitu. Maksudnya kayak kalau dari kakaknya tadi sendiri itu ngomong kayak ngatasinnya gitu, mungkin kita bisa istirahat sejenak gitu. Nah mungkin kalau untuk touring itu mungkin sama ya atau beda gitu cara ngatasinnya. Misalnya lagi jenuh nih. Ya kurang lebih sama. Sama ya, kurang lebih sama. Oke. Dari hobi Anda, apakah Anda pernah mengalami perubahan dari dalaman hobi Anda? Jadi maksud lo perubahan dari waktu ke waktu itu? Iya, benar. Ya pasti untuk hobi dari waktu ke waktu pasti mengalami perubahan lah ya. Contohnya dulu pas masih kecil kan kita nggak mungkin hobi touring kan begitu udah gede ya jadi ada hobi-hobi baru dan mungkin kedepannya ada hobi baru lagi gitu. Begitu. Ya, sekarang mungkin kita bisa ganti-ganti. Iya benar. Hobi itu pasti bisa ganti-ganti. Oke, menjawab pertanyaan terakhir. Bagaimana? Jadi cara Anda melihat pentingnya membiarkan Anda mengeksplorasi dan mengajar hobi terlepas dari hasil akhirnya, atau apakah Anda sangat baik dalam hal itu? Oke, maaf. Kita masuk ke pertanyaan saja. Saya itu menurut kamu, Pak Jendra sendiri itu penting nggak ya kita tuh ngambil hobi itu, maksudnya itu tanpa kita mikirin hasilnya tuh bagus atau enggak gitu, itu penting nggak? Maksudnya kayak kita ngelakuin sesuatu yang kita suka, tapi itu selepas dari hal itu, maksudnya kayak mungkin kita ngambil hobi nih, mungkin emang kita kan kadang-kadang nggak semua ya hebat di daerah situ kan, maksudnya gitu nggak harus dapat hasil yang perfect gitu. Nah, menurut Pak Jendra tuh orang yang ngelakuin hobi satu hobi gitu harus nggak dapat hasil yang bagus di situ. Kalau hasil sebenarnya nggak juga. Asal enjoy ya. Asal enjoy aja. Karena nanti lama-lama ya bakal bagus juga karena kan terbiasa gitu kan. Iya. Berarti kayak kita walaupun hasilnya bagus atau enggak gitu, contohnya kayak gambar lah, kan ya mungkin relatif lah itu ya. Bagus atau enggaknya itu kan memang tergantung orang. Tapi selagi kita seneng gitu ngelakuinnya, kayak hasilnya pun ya udah berarti kita senang kan. Ya sama kayak touring lah berarti yang kontennya. Nah, Kalau di touring tuh mungkin kita udah touring nih, tapi ke tempat yang mungkin simpel-simpel gitu, nggak terlalu jauh, nggak terlalu heboh gitu. Mungkin kayak sekedar cuman dari titik A ke titik B. Tapi kan memang yang disukai itu touringnya kan, bukan ya kayak orang suka ngomong tuh, yang penting tuh perjalanannya bukan Hasilnya. destinasinya gitu. Destinasinya, oke. Ya. Jadi menurut Pak Cendra sendiri, selama ini menurut Pak Cendra ini hobi yang menurut Pak Cendra sangat, maksudnya sangat passionate gitu ya. Yes. Mungkin kita buka sesi Q&A gitu ya. Ada pertanyaan dari Oke, halo, aku perkenalkan nama aku Sasha. Aku mau nanya dong kak, kakak touring tuh paling jauh kemana dan juga gimana? Oke, untuk paling jauh tuh yang terakhir kali sih ke Ciwidey. Kalau untuk bagaimana tuh maksudnya rasanya gitu ya? Apa gitu? Iya. Rasanya tuh bahagia, senang aja. Senang sih. Dan dibilang capek, ya lumayan capek. Tapi karena enjoy, menikmati kebersamaannya itu kita oke aja, fine aja gitu. Oke. ya walaupun capek ya tetap worth it lah ya itu kan Tetap ya. worth it, bener. Oke. Boleh. Ya, boleh. Boleh. Aku mau tanya beberapa pertanyaan. Oh ya, pertama nama aku Iksan. Aku mau tanya, aku kan sebagai pengendara motor juga, mobil juga, BIM juga, pesawat juga, semuanya. Semua lah ya, semua. Saya punya beberapa pertanyaan. Domisilinya di mana, tinggal di mana? Soalnya kan beda-beda ya tempat orang tinggal ya. Maksudnya ini berhubungan dengan pertanyaan saya selanjutnya.
kan kalau tipe-tipe orang pengendara ada nggak sih yang ngeselin gimana? Terutama di Medan nih, kayak banyak orang kecelakaan segala macam ya, orang yang nggak kenal peraturan segala macam gitu kan. Dan Pak Jendra ya tadi ya. Pak Jendra sendiri pernah nggak nabrak orang atau ditabrak orang? Pernah intinya pernah kecelakaan atau enggak juga? Gitu. Oke, saya jawab dari yang pertama dulu. Domisili ya. Domisili saya di Halim, Jakarta Timur. Ada yang tahu nggak Halim di mana? Oke. Stasiun Halim ya, kereta cepat Bandung ya. Nah, Buis udah dekat situ. Terus untuk apa tadi yang kedua tentang menanggapi tiba-tiba pengendara. Pastinya dalam perjalanan kayak gitu banyak banget dong. Apalagi banyak pengemudi kendaraan umum tuh yang sembrono aja, langsung nggak jelas gitu. Gak ada hujan tiba-tiba belok, tiba-tiba ngerem, terus juga kadang-kadang adalah mak-mak ya. Tahu lah ya. Terus juga banyak juga kalau pagi-pagi itu orang-orang pada emosian kalau macet tuh, yang aslinya tuh jalannya macet normal, cuma karena dia nggak sabar klaksonnya berisik banget. Itu pernah. Terus untuk yang mengantisipasi kecelakaan tadi ada kan, itu yang pertama kita sebelum touring atau sebelum jalan itu harus safety. Pertama pakai atribut jaket, celana panjang, helm, lalu juga mempersiapkan kendaraan dengan baik, itu penting. Terus untuk kalau misalnya pengalaman tabrakan atau gimana, itu pernah sebenarnya gara-gara angkot. Makanya tadi kendaraan umum itu yang benar-benar si notice pelan-pelan. Mereka tiba-tiba ngerem gara-gara ada orang yang ngelabain tangan buat naik ke angkot itu. Wah, itu benar-benar lebih gila gitu. Tapi untungnya gak ada kerusakan yang berarti sih. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, boleh. Oke, halo Kak, perkenalkan nama saya mau tanya. Ngomong tadi tentang kecelakaan ya, itu selama touring ada nggak pengalaman yang paling nakutin atau paling bahaya gitu menurut Kakak? Udah, terima kasih. Oke. Untuk pengalaman yang tidak ada suaranya. Oke. Untuk pengalaman yang paling Menakutkan atau bahaya? bahaya itu ada pas malam-malam. Itu kan jalannya gelap banget tuh. Itu pernah kita rame-rame itu melihat ada kayak orang bersenjata pakai apa tuh? Semacam culik-culik gitu. Awalnya kita takut dibegal kan. Tapi karena kita rame-rame dan kecepatan kita agak tinggi juga, kayaknya mereka gak nyerang kita sih untungnya. Tapi jujur deg-degan, was-was, kita mikir nih mau kita salib apa mau buntuti dari belakang. Cuma karena mereka tuh di pinggir dan pelan-pelan, ya udah kita kencengin aja lah, udah lewatin aja dan ternyata aman-aman aja. Oke, tapi itu ada rasa was-was. Ya paling gitu sih. Kalau selama touring gitu rintangan ada nggak? Kak? Oh, misal rintangan. kayak mau jatuh dari jurang atau Kalau jatuh dari jurang, untung aja belum. Pernah waktu itu di jalan jelek. Jalan jelek itu ada motor teman saya yang nggak bisa lewat. Dia ngeslip kalau nggak salah. Jadinya dia paksa terus-terusan, itu overheat kalau nggak salah. Jadi beberapa menit kemudian motornya nggak bisa dinyalain, mati sendiri mesinnya. Kita harus nunggu lama itu waktu itu, sekitar berapa menitan itu, setengah jaman lah. Akhirnya motornya bisa berfungsi normal lagi. Sama ada juga kehabisan bensin itu. Jadi selalu beberapa orang itu nyediain botol 1,5 liter itu buat bensin cadangan, antisipasi. Ya paling itu. Oke, thank you Kak. Oke. Oke, boleh. Dari Rachel aja. Oke. Halo, aku Rachel dari 122. Aku mau nanya, maksudnya sebagai anak motor itu kan kayak apa ya namanya, image-nya gitu kan masih pikiran kayak anak motor nakal kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kan sesuai topiknya sendiri itu kan eksplorasi diri ya. Misalnya aku nih mau ikut apa namanya geng-geng motor kayak gitu, tapi karena aku udah mau eksplorasi diri aku, jadi aku pengen mencoba gitu sesuatu hal yang baru, tapi takut dikira nakal dan kayak takut ya ketakutan hal lainnya. Itu gimana cara eksplorasi diri tanpa harus ada ketakutan tersebut itu gimana? Oke, yang pertama kalau emang mau eksplorasi, hal yang pertama adalah kita ubah pemikiran atau mindset. Kita harus berpikir kalau misalnya
image orang-orang itu gak usah kita pedulikan, karena pada fakta di lapangan banyak kok geng-geng motor itu sebenarnya yang positif, tidak semuanya negatif konotasinya. Terus yang kedua, kamu harus berani juga untuk berani untuk mencoba gitu, jangan pernah takut. Ini sih gitu. Jadi coba dulu lah. Gitu ya, coba dulu ya. Soalnya nggak tahu kan, mungkin memang hobinya di situ gitu. Benar. Kalau misalnya oke kan. Kalau takut kan ujungnya nggak tahu tuh. Iya. Dan akhirnya bakal gerak. Jadi emang hobinya di situ ya. Iya. Benar. Cuma gara-gara takut sama tadi ngomongin orang, jadi kayak ujungnya kita nggak bisa enjoy gitu. Ya benar. Jadi kita harus coba, siapa tahu kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi ya. Nah, benar banget. Oke, pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, jadi karena kan ini kan udah gabung komunitas motor kan ya. Jadi dulu tuh saya ada pengalaman teman baik saya anak SMP gitu ya, kita masih SMP gitu. Jadi dulu tuh dia tuh emang benar-benar taat agama dan segala macam. Tapi karena dia bergabung dengan komunitas motor, dia jadi kayak salah jalan gitu. Jadinya dia malah melenceng dari hal yang harusnya baik atau apa, malah dia malah jadi kayak tidak memperdulikannya gitu, karena emang benar-benar jadi merubah benar-benar sikap dia gitu. Dan aku tuh bingung, jadi dia tuh sebenarnya apakah karena dia salah memilih hobi atau karena lingkungannya yang jelek? Oke, itu jawabannya adalah dia salah memilih wadah untuk hobinya. Ketika dia gabung komunitas yang baik atau yang oke lah, itu sebenarnya dia nggak akan terbawa pengaruh buruk. Tapi karena dia salah pergaulan dan salah komunitasnya, jadinya dia terpengaruh ke hal-hal negatif seperti itu. Oke, untuk sesi Q&A kita tutup sekarang ya. Boleh ya? Oke, mungkin kita ada apresiasi untuk Pak Jendra. Oke, boleh. Ini hadiahnya kayaknya HP kalau nggak intercom sih. Jangan lihat dulu, jangan lihat dulu. Iya, Jangan jangan lihat ya. Oke. Ya, berarti sih, boleh. Foto. Syukur dapat sertifikat rumah. Oke. Lihat sini 1, 2, 3. Thank you. Oke, terima kasih Pak Jendra atas waktunya hari ini. Semoga kuliah Oke, balik ke oke. Oke, gimana tadi penjelasan tentang ini materi kita hari ini? Ya kayak lebih ke gimana caranya kita mengeksplor seperti gitu loh. Dan kita kan tadi juga bilang bukan anggota, maksudnya narasumber kita kan bilang kalau dia tuh hobinya touring banget nih. Iya, betul. Karena yang gue tahu juga, yang saya tahu juga, yang namanya touring itu pasti capek, banyak banget kendalanya, bensin, motor, orang, polisi, apalagi itu yang paling dihindari yang banget tadi gitu. begal ya. Begal. Iya. Dan segitu aja dari kita untuk materi hari ini. Ya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.